Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita membahas matrik, materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Yang akan kita pelajari di sini yakni definisi matriks, ordo matriks, dan operasi aljabar pada matriks yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan maupun perkalian matriks. Baik, kita mulai ke definisi. Nah, kita mulai dengan definisi matriks. Apakah matriks itu? Matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Sekelompok bilangan itulah disebut elemen matriks atau anggota matriks. Bentuk umum matriks yakni, seperti ini. Hurufnya menggunakan huruf kapital. Jadi nama matriks itu menggunakan huruf kapital. Di sini misalkan ini A11, A12, A13 dan seterusnya sampai AMN ini merupakan elemen matriks. Inilah sekelompok bilangannya. Kemudian bagian-bagiannya. Nah, inilah baris ke-1. Baris ke-1 itu berarti baris yang paling atas ini. Ini baris ke-1. Makanya di sini disebutnya A11, A12, A13, A1N. Depan ini menyatakan baris. Berarti di sini otomatis dia baris ke-2. A21, A22, A23 dan seterusnya sampai A2N itu baris kedua. Kemudian dan seterusnya sampai di sini baris ke M. Makanya di sini depannya dia M. Kemudian, nah di sini kolom ke-1. Jadi kalau kolom itu ke bawah, kalau baris itu mendatar. Kolom kedua mana? Nah, ini kolom kedua. Dan ini kolom ketiga. Jadi kalau di sini kita melihat kolom keberapanya berarti lihat belakangnya, identitas di belakang ini. Kemudian yang terakhir di sini berarti ini kolom ke N karena belakangnya adalah N. Itulah definisi matriks itu. Kita lanjutkan ke letak anggota matriks. Misalkan matriks A sama dengan ini. Jadi penulisan matriks menggunakan kurung kurawal atau kurung biasa boleh. Di sini kebetulan anggota matriks A-nya 1, 4, negatif 1, 2, dan seterusnya. Nah, anggota matriks yang letaknya baris kedua yang mana? Berarti lihat baris kedua. Baris pertama, baris kedua. Oh, berarti ini. Tapi ada syaratnya lagi. Kalau ditanya hanya baris kedua, berarti ini semua 3, 5, 4, 6. Tetapi di sini baris kedua, kolom ketiga. Berarti baris kedua ini kolom ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti baris kedua kolom ketiga. Jadi ditulisnya A23. Baris kedua kolom ketiga. Berapa? Berarti ketemu 4. Itu anggota matriks A23. Kemudian anggota matriks yang letaknya baris ketiga, hitung baris ketiga. 1, 2, 3. Berarti di sini baris ketiga. Ini baris kedua. Ini berarti baris ketiga. Ini coretan hanya untuk memudahkan. Baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiganya ini kolom ke-1. Berarti di sini, kolom ke-1 berarti yang pertama, berarti ini. Anggota matriks yang letaknya baris ketiga kolom ke-1 ditulisnya A31. Dan kebetulan hasilnya adalah berapa? 7. Yang ini tadi A23 adalah 4. Kemudian anggota matriks yang letaknya baris ke-1 berarti paling atas di sini. Ini baris ke-1. Kolom ke-4. 1, 2, 3, 4. Berapa? Oh, berarti ini. Yakni, jadi nulisnya A1, 4. Ingat, nama matriksnya berarti huruf kapital.
yakni adalah hasilnya 2. Kalau ditanya anggota matriks yang letaknya ini, berarti jawabannya 2. Sekarang, anggota matriks yang letaknya baris kelima. Baris kelima kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak ada karena di sini maksimal berapa? Barisnya hanya 4. Berarti di sini tidak ada karena nggak ada baris ke-5 karena barisnya hanya sampai baris ke-4. Jadi tahu baris itu mendatar, kolom itu vertikal. Nah, berapakah jumlah baris matrik tersebut? Berapa barisnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Berapakah jumlah kolom matrik tersebut? Kita hitung. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti berapakah jumlah kolomnya? Juga kebetulan 4. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Ya, ke ordo pada matrik. Ordo pada matrik atau ukuran matriks. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, penulisan nama suatu matrik biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan matriks A berikut ini. Nah, ini masih menggunakan matrik A. Jadi, nama bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda ya. Di sini matrik A-nya ini anggotanya. Matrik A di samping mempunyai berapa baris? 1, 2, 3. Mempunyai 3 baris, benar, dan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 baris dan 4 kolom. Sehingga ordo matrik tersebut adalah berapa ordonya? 3 kali 4. Jadi ordo dari matrik A ini adalah 3 kali 4. Sekarang perhatikan matriks P. Ini anggotanya. Matriks P di samping mempunyai berapa baris? 1, 2, 3. 3 baris, betul. Dan 3 kolom. Kita hitung. 1, 2, 3. Sehingga ordo matriks, ini harusnya ordo matriks P tersebut adalah berapa ordonya? Betul sekali, 3 kali 3. Jadi, ordo itu baris kali kolom. Betul sekali. Jadi, ordo matrik itu baris kali kolom. Ingat, jangan dikalikan ya. Jangan 3 kali 4 sama dengan 12. Ordo itu tetap dalam bentuk perkalian. Baris kali kolom. Jangan terbalik. Baris kali kolom. Itulah ordo matrik atau ukuran matrik. Kita lanjutkan ke operasi aljabar pada matrik. Yang pertama, penjumlahan. Diketahui matriks A sama dengan negatif 2, 5, 6, negatif 8. Kemudian, matriks B sama dengan negatif 3, 8, 5, 9. Anggotanya ya, ini jangan lupa diberi kurung. Matrik itu diberi kurung, kemudian di sini spasi. Jadi ada jaraknya. Tentukan hasil penjumlahan dari matriks A dan matrik B atau A ditambah B. Jawab. Matriks A ditambah B sama dengan matriksnya ditulis. Ini matrik A-nya. Kemudian ini matriks B-nya. Nah, sama dengan penjumlahan matrik itu jumlahkan yang seletak. Baris pertama, kolom pertama, dengan baris pertama juga kolom pertama. Jadi ini dengan ini. Berapa? Negatif 2 ditambah negatif 3. Kalau sudah ke baris pertama, masih baris pertama, di sini kolom ke-2. Berarti ini dengan 5 dengan 8. Berarti di sini 5 ditambah 8. Jadi baris pertama kolom keduanya 5 ditambah 8. Kita ke baris kedua. Baris kedua di sini, baris kedua kolom pertama ini berarti 6 dengan
5. Jadi untuk di sini dia adalah 6 ditambah 5. Kemudian baris kedua, kolom keduanya berarti di sini negatif 8 dengan 9. Berarti baris kedua, kolom kedua berarti letaknya di sini. 8, maaf berarti negatif 8 ditambah 9. Hasilnya negatif 2 ditambah negatif 3 berapa? Berarti letaknya ya di sini nih. Hasilnya negatif 5. Kemudian di sini 5 ditambah 8 berarti hasilnya di sini. Di sini spasi jangan lupa. Hasilnya 13. Kemudian baris kedua kolom pertama yang ini. Berapa hasilnya 6 tambah 5? 11, betul sekali. Dan yang terakhir di sini negatif 8 ditambah 9 hasilnya 1. Hutang 8 dibayar 9. Gampangannya gitu. Jangan min 8 tambah 9 min 17. Hati-hati. Ini anggap hutang ini dibayar. Hutang 8 dibayar 9. Oh, berarti sisa 1. Atau belinya 8.000, uangnya 9.000. Berarti kembali 1.000. Maaf, ini tadi ada kesalahan. Ini harusnya negatif 8. Sesuai dengan ini. Baik, paham? Nah, inilah hasilnya. Jadi matrik A ditambah matrik B itu adalah negatif 5, 13, 11, 1. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Oh, kesimpulannya dulu. Penjumlahan pada matrik hanya bisa dikerjakan jika ordonya sama. Ordo atau ukurannya. Di sini yang A berapa? Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti 2 kali 2. Karena di sini 2 kali 2, berarti matriks B-nya juga harus 2 kali 2 agar bisa dijumlahkan. Bagaimana kalau ordonya tidak sama? Kalau ordonya tidak sama, jangan dipaksakan, tidak bisa dijumlahkan. Kita lanjutkan ke operasi aljabar selanjutnya, yaitu bentuk pengurangan. Kalau pengurangan hampir sama dengan penjumlahan, hanya berbeda di tanda, yakni dikurangi. Ini misalkan diketahui matriks A-nya itu dan B-nya ini. Pertanyaannya, tentukan hasil matriks A dikurangi matriks B. Jawab, matriks A dikurangi matriks B sama dengan ini, matriksnya silahkan ditulis, berarti A-nya yang ini, kemudian B-nya yang ini. Dikurangkan. Berarti sama dengan, sesuai yang tadi, sama dengan yang penjumlahan. Berarti yang seletak. Berarti di sini negatif 2 dikurangi negatif 3. Di sini baris pertama, kolom pertama. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Berarti 5 dengan 8. Berarti 5 dikurangi 8. Karena di sini dikurangi, berarti di sini tandanya dikurangi. Kita ke baris kedua. Berarti baris kedua kolom 1 berarti 6 dengan 5. Betul sekali. Berarti 6 dikurang 5. Kemudian baris kedua kolom kedua negatif 8 dengan 9. Berarti negatif 8 dikurangi 9. Bisa dipahami? Kita lanjutkan hasilnya. Sama dengan di sini negatif 2 dikurangi negatif 3. Di sini ada min ketemu min. Maka dia jadi plus. Berarti min 2 ditambah 3. Hutang 2 dibayar 3, berarti sisa 1. Berarti positif 1, karena positifnya lebih banyak dari negatifnya. Berarti positif 1. 5 dikurangi 8, berarti negatif 3. Kemudian baris kedua kolom pertama, 6 dikurangi 5. Hasilnya 1. Kemudian yang terakhir, baris kedua kolom kedua, negatif 8 dikurangi 9. Hutang 8, hutang lagi 9. Negatif 17. Nah, inilah hasil dari matriks A dikurangi matriks B. Sehingga pengurangan pada matrik hanya bisa dikerjakan jika ordonya sama. Sama saja dengan penjumlahan, jadi ordonya harus sama. Kalau tidak sama, jangan dipaksakan. Jadi tidak bisa dikurangi kalau ordonya tidak sama. Dan yang dikurangkan adalah matriks-matriks yang letaknya sama atau seletak, yang seletak. Ini tadi, baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama dan seterusnya.
Nah, kita ke operasi aljabar pada matriks yang berikutnya, yakni perkalian. Diketahui matriks A sama dengan itu dan matriks B sama dengan itu. Tentukan hasil A kali B. Jawab. Matriks A kali matriks B sama dengan, nah ditulis dulu ini matriks A-nya. Ini matriks B-nya. Sama dengan, kalau perkalian berbeda dengan penjumlahan. Kalau perkalian itu langkahnya sedikit lebih panjang. Yang pertama, baris pertama kali kolom pertama. Kemudian, baris pertama kali kolom kedua. Begitu juga dengan baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. Kemudian baris kedua kali kolom kedua. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama dari negatif 2 kali negatif 3 ditambah 5 kali 5. Bisa dipahami? Ini kita baris pertama, berarti di sini negatif 2 kalikan dengan yang ini, negatif 3 ditambah, di sini 5, berarti 5 kali 5. 5-nya yang ini, kolom kedua. Untuk baris pertama kolom keduanya, masih baris pertama berarti masih dengan negatif 2 dan 5. Yang pertama negatif 2 kali 8 ditambah 5 kali 9. 9 yang ini. Maka ditulis di sini. Kita lanjutkan baris kedua, berarti 6 negatif 8. Berarti 6 kali negatif 3, ini sama dengan atasnya, ditambah, ini negatif 8, berarti negatif 8 kali 5, jadi kali ini. Sekarang baris kedua, kolom kedua. 6 kali 8, di sini ditulis 6 kali 8, ditambah negatif 8 dikali 9. Jadi baris pertama, kolom pertama, kalikan kolom pertama. Baris pertama kolom kedua, kalikan kolom kedua. Baris pertama kolom pertama, kalikan kolom kedua. Di sini juga dikalikan kolom kedua. Jadi ini kolom pertama, di sini kolom kedua, urut. Untuk baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua. Jadi ini baris pertamanya, di sini kolom keduanya. Ini baris pertamanya, ini kolom pertamanya. Kolom pertama yang dikalikan ini. Begitu juga yang bawah, ini baris kedua, ini kolom kedua yang belakang. Ini baris kedua yang depan, ini kolom kedua yang belakang. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Tinggal dihitung. Negatif 2 kali negatif 3 ketemu 6. 5 kali 5 ketemu 25. Jangan lupa ditambah. Sekarang kita pindah ke baris pertama kolom kedua. Negatif 2 kali 8 negatif 16 ditambah 5 kali 9 45. Selanjutnya 6 kali negatif 3 negatif 18, negatif 8 kali 5 negatif 40. Selanjutnya 6 kali 8 48, negatif 8 kali 9 negatif 72. Jangan lupa di sini ditambah. Ini diberi kurung hanya untuk jaga-jaga kalau ada negatifnya agar tidak keliru dalam menghitung. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung hasil akhirnya. Yang pertama 6 ditambah 25 hasilnya betul sekali 34. Negatif 16 ditambah 45 29, betul sekali. Negatif 18 ditambah negatif 40, hutang 18, hutang lagi 40. Negatif 58, betul sekali. Yang terakhir 48 ditambah negatif 72. Berarti plus min, berarti jadi min 48 dikurangi 72, hasilnya negatif 24. Nah, inilah hasil dari A kali B. Bisa dipahami? Sedikit lebih panjang dari penjumlahan maupun pengurangan.
sembarangan. Jadi harus teliti hitungnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh perkalian yang kedua. Perkaliannya ada 2 contoh karena agak panjang. Diketahui matriks P sama dengan 2514 dan Q sama dengan negatif 35. Tentukan hasil P kali Q. Loh, kok ukuran ordonya berbeda? Di sini berapa? 2 kali 2. Kalau yang sebelumnya tadi kan sama ordonya. Kalau ini berbeda. Di sini 2 kali 2. Di sini 2 kali 1. Bisa nggak ya dihitung? Kita coba. Tentukan hasil P kali Q. Jawab. P kali Q sama dengan matriks P-nya ditulis 2514. Kemudian matriks Q-nya negatif 35. Hasilnya sama dengan yang tadi, kita berbicara baris pertama. Karena di sini hanya ada 1 kolom, berarti nanti hasilnya hanya 1 kolom. Berarti 2 kalikan negatif 3 ditambah 5 kali 5. Sudah, karena tidak ada kolom lagi, berarti kolomnya hanya 1. Kita berbicara baris kedua sekarang. Baris kedua 1 dan 4 ini. Berarti 1 kali negatif 3, betul sekali, ditambah 4 kali 5. 1 kali negatif 3 ditambah 4 kali 5. Perhatikan di sini. Sama kan? Tapi di sini hanya 1 kolom karena Q-nya hanya 1 kolom. Tinggal dihitung hasilnya. 2 kali negatif 3, negatif 6 ditambah 25. Betul sekali. Baris kedua, 1 kali negatif 3, negatif 3 ditambah 20. Kalau sudah seperti ini tinggal hasil akhirnya. Negatif 6 ditambah 25. Betul sekali, 19. Negatif 3 ditambah 20, 17. Jadi hasil dari matriks P kali Q adalah matriks 19, 17. Anggotanya 19, 17. Berapa baris ini? 2 baris. Kolomnya hanya 1. Jadi ordernya jadi berapa? 2 kali 1. Bisa disimpulkan? Kalau yang sebelumnya adalah 2, matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Hasilnya matriks juga 2 kali 2. Bagaimana kesimpulannya? Perkalian pada matriks hanya bisa dikerjakan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Perhatikan di sini, misalkan P itu ordonya M kali N, Q-nya ininya harus sama. Harus sama dengan kolom P. Berarti N kali R. Sehingga hasilnya, misalkan matriks itu, hasil dari P kali Q itu menjadi matriks yang ini. Jadi anggap saja N ini bilang. Maaf. Jadi hasilnya menjadi M kali R. Perhatikan di sini tadi. Matriks P-nya 2 kali 2, matriks Q-nya 2 kali 1, maka hasilnya matriksnya jadi 2 kali 1. Ya kan? Di sini 2 kali 1. Betul. Kemudian matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2 yang contoh pertama sama saja. Ini kita coret, berarti hasilnya 2 juga 2 kali 2. Jadi ini terbukti bahwasanya P M kali N, ordernya M kali N, di sini harus N kali R. Jadi kalau di sini tidak sama, berarti bagaimana? Jangan dipaksakan. Baik, coba kita hapus biar kelihatan dulu di sini. Nah, jadi di sini kolom di sini harus sama dengan baris yang sini. Nih, kolomnya di sini ada 2, barisnya yang di sini ada 2 juga. Jadi harus sama baris dan kolom. Kolom yang sini harus sama dengan baris yang di sini. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, semoga mudah dipahami. Nah, sekian dulu untuk video kali ini tentang matriks. Akan dilanjutkan untuk matriks yang selanjutnya, kesamaan matriks, persamaan matriks, inverse determinan. Di video selanjutnya.